Suhu. Suhu adalah besaran fisika yang menyatakan derajat panas suatu zat. Satuan standar internasional suhu adalah Kelvin dengan lambang K besar. Definisi resmi Celsius saat ini menyatakan bahwa 0,01 Celsius berada pada triple point air dan 1 derajat bernilai 1/273,16 dari perbedaan suhu antara triple point air dan 0 absolut. Definisi ini memastikan bahwa 1 derajat Celcius mempresentasikan perbedaan suhu yang sama dengan 1 Kelvin. Fahrenheit. Definisi. Fahrenheit adalah skala suhu termodinamika di mana titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit pada tekanan standar atmosfer. Hal ini menempatkan jarak titik didih dan titik beku tepat 180 derajat. Definisi reaumur. Titik beku air adalah 0 derajat reaumur. Titik didih air 80 derajat. Jadi 1 derajat reaumur sama dengan 1,25 derajat Celcius atau 274,25 Kelvin. Rumus reaumur di Celsius yaitu C sama dengan 5/4 R. Di Fahrenheit, F sama dengan kurung buka 9/4 R ditambah 32. Di Kelvin, K sama dengan C ditambah 273 sama dengan kurung buka 5/4 R ditambah 273. Kelvin. Definisi skala Kelvin atau simbolnya K besar adalah skala suhu di mana 0 absolut didefinisikan sebagai 0 Kelvin. Satuan Kelvin didefinisikan oleh dua fakta, yaitu 0 Kelvin adalah 0 absolut dan 1 Kelvin adalah pecahan 1/273,16 dari suhu termodinamika triple point air atau 0,01 derajat Celcius. Skala suhu Celcius kini didefinisikan berdasarkan Kelvin. Nah, rumus Kelvin yaitu di Celcius adalah C sama dengan K dikurang 273, di Fahrenheit F sama dengan 9/5 buka dalam kurung K dikurang 273 ditambah 32 dan reaumur R sama dengan 4/5 dalam kurung K dikurang 273. Termometer. Termometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur suhu atau disebut temperatur ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari kode Latin thermo yang bertanda panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Prinsip kerja termometer ada beragam-ragam. Yang paling umum dipakai adalah termometer Airex. Macam-macam termometer, yaitu ada termometer termokopel, inframerah, Galileo, bimetal mekanik, alkohol, klinik, laboratorium, ruangan, termistor, dan termometer digital. Pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya suatu ukuran benda diakibatkan adanya kenaikan suhu zat tersebut. Pemuaian ini dapat terjadi pada zat-zat yang bersifat padat, cair, dan juga gas. Besarnya pemuaian zat tersebut sangat tergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu, dan juga jenis zat. Jenis pemuaian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada muai panjang, yaitu bertambahnya ukuran panjang permukaan suatu benda karena perubahan suhu. Yang kedua ada muai luas, yaitu bertambahnya
ukuran luas permukaan suatu benda karena perubahan suhu, dan yang ketiga ada muai volume, yaitu bertambahnya volume suatu benda karena perubahan suhu. Nah, ini merupakan contoh dari muaian luas. Untuk contoh muai panjang, bisa kita lihat dari kabel listrik. Saat siang hari, kabel listrik tampak kendor, sedangkan pada malam hari, kabel listrik tampak kencang. Kenapa? Karena kabel tersebut mengalami pemuaian akibat tekanan panas dari sinar matahari. Nah, pemuaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan perubahan suhu. Koefisien muai panjang suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis benda atau bahan benda. Untuk contoh muai volume, bisa kita ambil contoh bahan berbentuk kubus padat dengan sisi LO. Ketika dipanaskan, setiap sisi akan mengalami muai panjang, sehingga panjang sisinya menjadi LO plus delta L. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda tersebut bersentuhan. Kalor juga merupakan bentuk yang dapat menaikkan suhu benda jika bentuk energi itu diberikan pada energi tersebut. Mengubah wujud. 1. Melebur atau mencair. Melebur atau mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, lilin yang dinyalakan api akan berubah menjadi cair. Dan yang kedua, membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, air yang dibekukan menjadi es batu. Mengubah wujud, yang pertama ada menguap, yaitu suatu proses yang berasal dari molekul cair menjadi suatu gas, dan secara mendasar penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur, contohnya pada saat memasak air. Yang kedua itu ada mengembun, yaitu peristiwa perubahan wujud zat atau benda ke wujud yang sifatnya lebih padat seperti perubahan gas ataupun uap yang menjadi cairan, contohnya embun di pagi hari. Perpindahan kalor. Panas atau kalor merupakan suatu energi yang berpindah yang diakibatkan perbedaan suhu. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Benda yang bisa atau dapat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Contoh dari benda konduktor misalnya adalah tembaga, besi, air, timah, dan juga aluminium. Perpindahan panas atau kalor itu ada 3. Yang pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah penjalaran kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Penjalaran ini biasanya terjadi pada benda padat. Bisa kita ambil contoh dari gambar di samping. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair ataupun gas, di mana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan, seperti contoh gambar di samping ini. Radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi tersebut biasanya disertai oleh cahaya. Contohnya, panasnya matahari yang sampai ke bumi, telur ayam yang dipanaskan oleh lampu, juga api unggun, dan juga saat kita menjemur pakaian. Asas Black. Joseph Black, seorang ahli fisika berkebangsaan Skotlandia, adalah orang pertama yang menyatakan prinsip asas Black di tahun 1760, yaitu prinsip perbedaan antara suhu dan kalor. Bunyi asas Black, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Nah, terdapat rumus umum pada asas
asas Black, yang dimana Q lepas sama dengan Q terima, dengan catatan Q lepas adalah jumlah dari kalor yang dilepaskan oleh zat, sedangkan Q terima adalah jumlah dari kalor yang diterima oleh zat. Berikut ini adalah penjabaran rumus asas Black. M1 dikali C1, T1 dikurangi TA sama dengan M2 dikali C2, TA dikurangi T2, atau M1 dikali T1 ditambah M2 dikali T2 per M1 ditambah M2. Dengan catatan, M1 adalah massa dari benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih tinggi. C1, kalor jenis benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih tinggi. T1, temperatur benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih tinggi. TA, temperatur akhir dari pencampuran kedua buah benda. M2, massa dari benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih rendah. C2, kalor jenis benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih rendah. Dan yang terakhir, T2, temperatur dari benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih rendah.